Ketegangan geopolitik di Eropa meningkat setelah pertemuan antara Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dengan pemerintah Denmark, serta perwakilan otoritas Greenland. Dalam pertemuan tersebut, belum ditemukan titik temu terkait permasalahan di Greenland. Di channel ini, kita nggak kejar sensasi. Kita kejar pemahaman, karena nggak semua yang ramai itu penting, dan nggak semua yang penting dibuat ramai. Ketika negara-negara besar mulai berbicara dengan bahasa kekuatan, dunia pelan-pelan bergerak ke arah yang lebih berbahaya. Dan hari ini, pusat perhatian dunia mengarah ke satu wilayah kecil yang berpotensi memicu konflik besar. Amerika Serikat tetap bersikukuh ingin mengambil alih kepulauan Greenland di kawasan Arktik. Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya antisipasi terhadap ancaman stabilitas nasional dan kepentingan strategis global Amerika Serikat di Eropa, menyusul meningkatnya aktivitas Rusia dan China di wilayah tersebut. Donald Trump secara terbuka menyatakan bahwa Denmark dinilai lemah dan belum mampu menghadapi potensi agresi Rusia dan China. Trump bahkan membandingkan situasi ini dengan apa yang pernah dilakukan Amerika Serikat terhadap Venezuela, dengan pernyataan bahwa Amerika Serikat mampu bertindak kapan saja, di mana saja, bahkan melalui kekuatan militer sekalipun. Seiring meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Denmark, kekhawatiran juga meluas ke negara-negara Eropa lainnya, mengantisipasi kemungkinan eskalasi. Pada 14 Januari lalu, sejumlah negara anggota NATO, termasuk Denmark, Norwegia, Prancis, Jerman, dan Swedia, mulai mengirim pasukan, kapal perang, pesawat tempur, serta berbagai alutsista berat ke kawasan Greenland. Menurut Komandan Tertinggi Militer NATO di Eropa, penguatan pasukan NATO di kawasan Arktik bertujuan menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan. Langkah ini mencakup pengamanan wilayah udara dan laut, serta peningkatan kesiapsiagaan menghadapi dinamika geopolitik dan potensi ancaman keamanan. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengambil sikap wait and see terhadap perkembangan politik di Iran. Washington terus mencermati situasi internal Iran, termasuk dinamika aksi protes dan respons aparat keamanan. Di saat yang sama, Amerika Serikat memindahkan kapal induk USS Abraham Lincoln dari Laut China Selatan menuju kawasan Teluk. Jet tempur, pesawat pembom, dan pesawat tanker di pangkalan udara Al-Udeid di Qatar juga dilaporkan dalam kondisi siaga. Pengerahan kekuatan militer ini disebut sebagai upaya memperkuat pencegahan serta memperluas jangkauan militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Namun, langkah ini tidak sepenuhnya mendapat dukungan regional. Arab Saudi menolak membuka jalur udara dan tidak mengizinkan wilayah udara maupun pangkalannya digunakan untuk serangan terhadap Teheran, dengan alasan tidak ingin terlibat dalam konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Negara-negara Teluk lainnya juga memperingatkan Washington agar tidak terlibat dalam upaya penggulingan rezim di Iran. Di sisi lain, Iran dikabarkan telah bersiap menghadapi kemungkinan konflik terbuka. Teheran disebut siap menyerang fasilitas militer Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya di kawasan Timur Tengah. Pasukan elit Iran, Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC, dilaporkan berada dalam status siaga tinggi. Iran menuding Amerika Serikat dan Israel berada di balik kekacauan aksi protes yang bertujuan melemahkan pemerintahan dan menggulingkan rezim yang berkuasa. Menurut Teheran, Amerika Serikat dan agen Mossad memprovokasi serta membantu demonstran. Merekalah yang membunuh pemuda Iran. Iran juga membantah tuduhan adanya kekerasan aparat maupun eksekusi mati terhadap demonstran. Selain pengerahan pasukan, Teheran dilaporkan telah menyiagakan ribuan rudal balistik strategis sebagai langkah antisipasi jika perang pecah. Situasi ini memicu reaksi keras dari Rusia. Moskow memperingatkan bahwa Amerika Serikat akan menerima konsekuensi serius jika nekat melakukan agresi militer terhadap Iran. China pun ikut merespons meningkatnya ketegangan ini. Beijing menilai intervensi militer Amerika Serikat berpotensi mengancam stabilitas kawasan dan keamanan global. China menyerukan penyelesaian melalui dialog dan diplomasi, serta menolak segala bentuk ancaman dan penggunaan kekerasan. Sejarah selalu memberi pola yang sama.
Ketika kekuatan militer lebih didahulukan daripada diplomasi, resiko konflik besar semakin sulit dihindari. Pertanyaannya kini bukan hanya soal Greenland, Iran, atau Eropa, tapi tentang kemana arah dunia sedang dibawa. Apakah ini sekedar unjuk kekuatan, atau awal dari konflik yang lebih luas? Kita akan terus mengamati dan membahasnya, bukan dengan teriakan, tapi dengan pemahaman. Karena di channel ini, kita nggak kejar sensasi. Kita kejar pemahaman. Tulis pendapat lo di kolom komentar. Kita ngobrol pelan-pelan, tapi sampai.